فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Sesungguhnya amalan-amalan tergantung pada niatnya. Kalimat ini berkaitan dengan masalah keabsahan amalan sesuai dengan niatan. Absah atau tidaknya amalan sesuai dengan niatan. Adapun kalimat kedua, wa innama likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya setiap individu akan mendapatkan sesuai dengan yang dia niatkan. Kalau ini berkaitan dengan individunya, pelakunya, bukan amalannya. Kalau dia ada niatan, maka dia dapat pahala, dan juga dapat pahala sesuai dengan kadar kuat niat atau tidaknya itu. Kalau antum mencari nafkah bagi laki-laki wajib. Dan jika mencari nafkah ini tidak ada niatan ibadah lillahi ta'ala atau niatan untuk menggugurkan kewajiban, tapi mencari nafkah benar, maka ini hanya menggugurkan kewajiban sah, tetapi tidak ada pahalanya. Tidak ada pahalanya sama sekali. Jadi ada sisi menggugurkan kewajiban yang tidak ada pahala, yaitu orang yang tidak punya rasa dan niatan dalam melakukan amalan. Ya, jadi jangan sampai misal kita letih-letih mencari nafkah, namun kalbunya itu tidak ada niatan lillahi ta'ala dalam mencari nafkahnya itu, walaupun setiap hari. Jadi kan mencari nafkah itu kan ada orang hanya sebagai, ya saya kan laki-laki, masa saya diam aja, saya kan laki-laki, ya saya harus kerja, ada kayak gitu. Maka gugur kewajibannya betul, tetapi tidak ada pahalanya. Ya. Karena seseorang baru berhak mendapatkan pahala jika dia ada niatan. Ini pada semua amalan. Memang ada beberapa amalan yang dikecualikan, yaitu amalan-amalan yang tanpa niatan pun bisa dapat pahala, seperti ya sesuai dengan dalil, seperti hadir di majelis ilmu walaupun dia enggak paham misalnya, atau walaupun dia cuma pengen tiduran aja, maka itu tetap mendapatkan keberkahan majelis ilmu. Juga di antaranya amalan yang tidak mesti orang yang harus dengan niatan untuk dapat pahala, yaitu antum menanam suatu tanaman dan bermanfaat atau dicuri. Ya, menanam suatu tanaman yang ada hasilnya, baik daun yang baik atau buah atau biji darinya yang bermanfaat atau dicuri. Bermanfaat buat burung-burung misalnya. Ya. Maka itu sebenarnya apa? Ladang pahala juga bagi pemilik tanaman itu. Kalau misal kita lihat di dekat sini di Bagol sana ada sawah di sebelah sana ya. Itu kalau kita lihat kan diliputi banyak sekali di sawah itu, diliputi dengan orang-orangan, terus digerakkan atau semisalnya oleh penjaga sawah, dan sangat banyak atribut-atribut atau aksesoris di sawah itu
untuk mengusir burung-burung. Ini wajar ya supaya nggak rugi mereka. Walaupun sebenarnya itu tanah perusahaan dan mereka hanya numpang. Tapi ala kulli hal, kalau misalnya ada burung atau bahkan hama yang makan sawah mereka, ya ladang itu sebenarnya pahala yang ngalir ke orang yang nanam, gitu loh. Ya ini tanpa niatan, tapi dapat pahala, ya masya Allah. Begitu pula antum, misal di depan rumah antum ada tumbuhan atau tanaman yang burung-burung memakan bagian dari tumbuhan itu di sana, maka itu antum dapat pahala. Padahal antum gak ada niatan untuk nafkahin mereka. Gitu. Ya, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Namun siapa yang hijrahnya untuk dunia, yaitu maksudnya perdagangan dan semisalnya dia ingin dapatkan, atau hijrah untuk perempuan, maka sesuai dengan niatannya. Baik, kita lanjut ke kitab Ar-Rawd Al-Murbi' Syarah Zad Al-Mustaqni'. Di kitab jual beli, permasalahan yang diangkat di awal kajian ini yaitu kata Syekh Musa Al-Hajjawi rahimahullah, wala yuba'u hamlun fi batnin wa labanun fi dhir'in munfaridain. Dalam Ar-Rawd Al-Murbi' dikatakan lil jahalah. Baik. La yuba'u hamlun fi batnin. Tidak bisa diperjualbelikan isi kandungan dalam perut binatang. Isi kandungan dalam perut binatang. Dan juga tidak bisa diperjualbelikan laban fi dhir', yaitu susu yang masih ada di dira'nya, yaitu apa? Bahasa kita apa yang gelembung susu dah. Coba antum bahasa gimana ya, kan? Apa namanya? Hah? Tempat susunya yang di binatang tuh loh, itu namanya apa tuh? Di perahannya. Kif. Anda nggak tahu namanya apa? Apa namanya? Masa kita bilang buah dadanya, ya kan bukan dada, itu apa ya? Anda juga bingung namanya. Dir' itu apa? Kelenjar. Gitu kah? Kelenjar susunya. Oh gitu. Oke, ya. Mudah-mudahan benar ya. Di kelenjar susunya. Tapi kok agak aneh-aneh gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Ya al-muhim maklum lah di benak antum lah ya. Dilarang untuk atau tidak bisa diperjualbelikan itu semua. Yaitu tadi apa? Hamil fi batin, isi kandungan binatang. Terpisah dijualnya, nggak bisa. Dan tidak bisa dijual terpisah susu yang masih di kelenjarnya. Ini dhabitnya atau batasannya ini dulu. Kenapa begitu? Lil jahalah, karena ada kemajulan di sini, ada gharar. Dan Nabi SAW naha an bai'il gharar, yaitu melarang jual beli gharar, yang mana jual beli ini ada sisi kemajulan, enggak ketahuan seberapa kadarnya. Ya. Kenapa begitu? Kenapa dilarang jual beli terpisah antara janinnya dengan induknya, atau disebutkan keduanya dalam akad, ya sebagaimana fa in ba'a dzata labanin aw hamlin dakhala tab'an. Kalau misalnya seorang penjual menjual binatang yang memiliki susu, atau menjual binatang yang memiliki isi kandungan, dakhala tab'an, maka keduanya include sebagai ikutan. Ya. Kalau jualnya ba'a zata labanin, misal antum menjual kambing yang dia memiliki gelembung atau kelenjar susu, maka
kelenjar susu dan isinya itu sudah include dalam kambing ini sebagai taba', ikutan terhadapnya. Artinya antum kalau jual aja itu kambing, termasuk di dalamnya itu, nggak usah disebut. Karena itu udah bagian dari dirinya, dari zatnya, khalas. Atau kambing ini lagi hamil, maka antum jual kambing ini aja khalas, tanpa harus disebutkan kandungannya. Gitu. Karena ini taba'. Makna taba' itu udah sifatnya ikutan permanen pada dirinya. Ya. Maka ada kaidah fiqhiyah, yathbutu tab'an ma la yathbutu istiqlalan namanya. Yathbutu tab'an ma la yathbutu istiqlalan. Ada perkara yang kalau dia sifatnya ikutan, maka dalam syariat ditetapkan. Namun kalau dia independen, maka tidak boleh ditetapkan, tidak ditetapkan. Jadi dia ditetapkan ketika apa? Ikutan. Tapi kalau dipisah, maka dia enggak sah. Nah, namanya hal ini ada beberapa gambaran. Di masalah isi kandungan dulu. Ada beberapa gambaran menjual isi kandungan atau janin hewan. Yang pertama, antum bilang saya jual kambing ini. Ya. Gitu, saya jual kambing ini. Maksudnya udah beserta dengan apa yang ada pada kambing ini dari kulitnya, dari bulunya, dari janinnya. Ya. Ini janin dulu. Maka yang ini sah. Yang ini sah jual belinya. Taib, itu yang pertama. Karena tidak ada pemisahan atau tidak ada indikasi pemisahan. Taib. Antara kambing dengan janinnya. Ini yang pertama. Yang kedua, antum berkata, saya jual isi kandungan dari kambing ini. Maka ini tidak sah. Saya jual isi kandungan dari kambing ini. Maka ini tidak sah. Dan ini gharar, enggak jelas, isi kandungannya enggak jelas. Antum jual isi kandungannya. Ya. Sementara antum enggak tahu apakah ini nanti janin selamat atau enggak. Jangankan kandungannya, emaknya aja antum enggak tahu nih bakal hidup apa enggak nanti pas lahiran, pas mau melahirkan. Juga enggak tahu itu isi kandungan dia jantan atau betina, seberapa besar dia, enggak tahu. Maka ini gharar, enggak sah. Kemudian gambaran ketiga, mengatakan antum bilang saya jual kambing ini dan juga janinnya. Maka ini juga tidak sah. Dengan menyebutkan ini tidak sah. Saya jual kambing ini dan juga janinnya. Maka ini tidak sah. Dikatakan la yasihu, dikatakan oleh para ulama, la yasihu bai'ul hamli ma'a ummihi bi an yu'qada 'alaihi ma'aha. Tidak sah menjual isi janin dengan ibunya, dengan induknya. Dengan di sini berarti ada disandingkan. Saya jual induk ini dan juga isinya. Dijual bersamaan dengan sebutan akad bersamaan ini, maka ini tidak. Yang saya adalah yang pertama, yaitu antum tidak mengatakan apa-apa tentang janin ini, khalas. Saya jual kambing ini, khalas. Kalau ditanya, terus gimana tuh dengan janinnya? Ya itu janin hukumnya hukum ikutan kambing ini, maka saya jual kambing ini. Ya, begitu. Tapi kalau antum bilang saya jual kambing ini dan isi janinnya, isi perutnya, maka ini ada indikasi gharar. Karena dalam lafal ini antum juga menjual isi kandungannya yang enggak jelas. Ya. Seperti itu. Dan ini masuk dalam bai'ul gharar, jual beli gharar. Juga dilarang walabanin fi dhir'in,
atau walabanun fi dhir'in munfaridain. Dilarang atau tidak boleh dijual belikan susu yang masih ada di kelenjarnya. Susu yang masih ada di kelenjarnya, yaitu masih ada di kelenjarnya, dan hal ini gharar, termasuk gharar. Namun dalam mazhab Imam Malik rahimahullah, ini ada sedikit beda ya. Kalau janin kan beda. Kalau janin jelas itu dalam perutnya dan itu susah ya untuk diketahui seberapa besar janinnya. Tapi kalau misal susu ada khilaf di antara ulama. Memang jumhur ulama mengatakan tidak sah menjual susu yang masih ada di kelenjarnya karena masih ada sisi ghararnya, enggak jelas. Namun Imam Malik, diriwayatkan dari Imam Malik, ya juzu bai'u labanil ghalami ayyaman ma'dudat idza kana ma yuhlabu fiha ma'rufan fil 'adah. Tapi ala kulli sini, kalau menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di sini, in ba'a labanan mawsufan fi dhimma wa ishtarata kaunuhu min hadhihi asy-syaa wal baqarah sah. Di sini jual beli susu kalau mawsufan fi dhimmah, yaitu betul-betul disebutkan sifatnya dalam tanggungan dan mensyaratkan harus dari kambing ini atau domba ini atau sapi ini, itu bagi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah itu sahih. Ya, jadi misalnya dia bilang ini kambing kayak bagus nih. Pembeli bilang gitu, ini kambing bagus nih. Wah, lihat tuh, kayaknya susunya banyak nih. Saya mau beli susunya ini mausuf fi dhimma, yaitu dengan takaran misalnya saya beli 1 liter aja dari kambing ini. Ya, dari kambing ini. Maka kata beliau boleh, ini sah. Ya. Antum melihat atau ke pertanian atau peternakan, lihat-lihat sapi. Mana sapi perah? Oh, ini sapi perah. Ya udah, anak kayaknya bagus nih, yang dari sini gelembungnya bagus, kayaknya sehat nih sapinya nih. Pak, anak beli 3 liter dari sapi ini, 3 liter susu dari sapi ini. Ya, yang ini nih Pak, yang ini. Karena kelihatannya bagus nih, kayaknya sehat nih. Maka ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini sah. Loh, terus apa bedanya dengan larangan di sini? Kan larangan di sini jual beli susu yang masih di kelenjarnya. Sementara dia kan beli susu yang masih di kelenjarnya. Ya. Nah, ketahuilah dilarangnya di sini membeli susu yang masih di kelenjarnya karena al-jahalah, yaitu gharar, tidak jelas. Apa tidak jelas? Tidak jelas takarannya, tidak jelas kualitasnya, tidak jelas gimana. Tapi kalau ini kata Syekhul Islam mengatakan bahwa ini masih ada sisi jelasnya, yaitu takaran yang diminta dan dari sapi yang mana, ini jelas. Taib, yang tidak boleh ini seperti apa? Yaitu antum bilang ke petani, Pak, saya pengen beli susu ini dari sapi ini, pokoknya yang ada di situ saya beli. Yang ada di kelenjarnya semua saya beli. Nih, berapa coba itu takarannya? Kan nggak tahu. Itu yang membuat jadi gharar, takarannya nggak tahu. Berapa liter yang ada di itu? Maunya berapa Pak? Pokoknya semuanya aja lah. Yang ada di situ pers sampai habis Pak. Kurus aja tuh. Itu punya saya buat saya. Nah, ini yang dilarang. Karena apa? Karena berapa takarannya itu enggak ketahuan, dan ini termasuk gharar yang besar. Ya, di situ. Maka inilah rinciannya oleh para ulama. Ya. Namun kalau misalnya yang kayak tadi kita kembali ke awal, kalau misalnya dia bilang saya beli sapi ini. Ya. Saya beli sapi ini. Dan sapi ini termasuk sapi perah, gitu kan? Berapa? 35 juta misalnya. Ya khair, ya udah. Dan ternyata di dalamnya banyak sekali susu. Ya. Maka ini nggak masalah. Ini namanya bai' hayawan mutlak gitu loh. Membeli
hewan secara mutlak dan apa yang ada padanya itu ada taba' dan ikutan, maka ambil dah. Ambil, enggak usah diomongin. Adapun kalau pedagang bilang, "Maaf Mas, ini sapi perah. Karena di dalamnya ada banyak susunya, maka ini beda harganya." Nah, dengan adanya walaupun satu harga, dengan adanya ucapan seperti itu berarti penjualnya ini juga menjual susunya juga gitu loh. Dan cara menjualnya itu gharar gitu loh. Emang berapa Pak ini sapinya? Kalau size kayak gini, ini 30 juta, 30 juta. Namun karena di dalamnya ada masih ada susunya, masih fresh, kemudian dia termasuk yang memang bisa apa ya, refill kan, kok refill siapa? Produksi susunya itu masya Allah, maka 35 dah. Nah ini kan berarti kan 5 juta ini adalah nilai apa? Nilai susu yang ada sekarang dan juga produksinya ke depannya gitu loh. Jadi ini tidak sah. Ini tidak sah. Ya. Taib itu dari sisi apa, membeli atau menjual isi kandungan dalam perut binatang dan juga susu yang masih di kelenjarnya. Adapun kalau udah nggak di kelenjarnya kan udah ditakar, gampang. Antum misalnya ada tukang susu keliling susu murni dan semisalnya, itu kan ketahuan. Ya, sama kayak misalnya nih antum lah, ada tukang susu murni, dia bawa banyak dari termos atau susu lah, banyak lah dia bawa. Antum pengen berbuat baik pada dia, Pak, saya beli semua dagangan susu antum senilai 1 juta rupiah. Ya, kata orang itu, oke, deal. Terus ini jual beli sah atau enggak nih kira-kira? Dia enggak bawa kelenjar susu sapi, enggak. Dia udah bawa ember-ember dari dibawa naik motor keliling susu asli misalnya. Atau beli untuk membagikan orang ini, saya beli 1 juta semua dari susu ini. Wah, boleh Pak, siap. Pertanyaannya, ini jual belinya sah atau tidak? Sah atau tidak? Tidak sah. Loh, kan nggak bawa kelenjarnya dan nggak bawa sapinya juga. Tidak sahnya di mana? Ayo. Tidak sahnya di, nggak jelaskan berapa coba? Nggak jelas. Itu bukan, kalau ini bukan susu aja teman ikhwan. Antum dapetin tukang jamu, ya, wah kasihan tukang jamu. Pak, udah saya beli aja semua jamu antum. Biasa tukang jamu perempuan, mbak, wes jamu sampean tak tuku, kabeh. Piro? Wes sakar ape sampean lah, kata tukang jamu, kan gak enak kan. Ya udah dibeli semuanya, syukur saya beli. Wes 1 juta ya. 1 juta dah. Ini kan gak jelas berapa liter apa aja, kemudian dan ketidakjelasannya ini cukup besar gitu loh, karena banyak gitu loh, banyak. Kalau misalnya itu secara urf tidak dianggap banyak, mungkin nggak masalah gitu loh. Dan urf tidak banyak dan udah menjadi kebiasaan yang memang tidak diinginkan oleh semua orang dan itu yang lebih mudah gitu, itu mungkin nggak masalah. Kayak antum beli di warteg, antum bayar dulu. Nggak mikir dulu kan untuk bayar dulu. Touchscreen kan gitu. Ya. Dia apa warteg apa? Ini ampela gitu. Pare, telur dadar, rawon, gorengan, sayur toge misalnya. Nah, antum ketika ini langsung nanya, ini enggak? Emang ama ini telur berapa bang? Mbak, ama ini berapa mbak? Itu kalau pedagang pembeli kayak gitu semua, itu pusing gitu mbak. Yang ada akan dikalkulasikan pada akhir, bahkan antum kadang makan dulu, bayaran nanti kan gitu. Ada gharar nggak di sini? Ada gharar sebenarnya. Ada sisi nggak jelas, tapi ketidakjelasan itu yang penting udah terjawab kapan? Ketika akad berapa semuanya mbak, dihitung sama dia. Dah segini, lah ya udah.
Dan ini secara urf udah kebiasaan kita seperti ini, urf kita. Karena kalau nggak seperti ini, itu mempersulit urusan gitu. Lebih sulit urusannya dibandingkan seperti ini. Ini malah mempermudah dan semua sama-sama ridho dan udah menjadi kebiasaan yang berlaku. Maslahatnya lebih besar. Ya. Dan juga kan akhirannya juga apa? Ketahuan, dihitung juga jelas oleh penjualnya dan dihitungnya juga secara urf ya segitu harganya. Enggak semaunya gitu kan. Misalnya mentang-mentang nih kayak mukanya ngeselin nih. Akhirnya ini nama penjualnya ini 400.000, kaget dia. 400.000. Kemarin saudara saya beli di sini nggak segini. Mungkin saudara sampean mukanya wajahnya enak dipandang, kalau sampean sekarang kayak nggak enak gitu. Nah coba kalau ada favoritisme kayak gitu kan, ini ghaban namanya, itu merugikan. Ya. Itu tadi ya. Jadi jual beli yang nggak jelas seperti ini. Makanya kalau kita jualan, orang nanya harga pas berapa harga itu bagus gitu loh. Itu bagus. Ya, anak-anak pribadi ya kalau misalnya ke warung Padang, Masam Padang atau warteg gitu. Dari awal semua anak makan, anak berapa harganya Bu gitu. Biasanya begitu anak. Biar cepat, biar anak bisa langsung kabur setelah makan. Ya berapa? Nah, bayar dah setelah itu. Jadi anak biasanya nggak makan dulu terus baru bayar. Tapi itu nggak masalah. Di mana-mana, di warteg di mana, kalau kita wisata di mana, rata-rata kan kita makan dulu. Memang paling afdolnya adalah yaitu sudah ada menu dan harganya itu paling afdol. Jadi jelas, ini udah nggak ada gharar di sini. Saling ridho satu sama lain sejak awal, itu paling afdol. Ya, mau harganya berapa kek, yang penting terjelas itu lebih afdol daripada murah tapi belum disebutkan. Yang kadang-kadang inilah keuntungan kelebihan kita beli di merchant atau marketplace ya. Yang mana kau beli situ kan harga tuh jelas tuh. Nah harga jelas, terus di deskripsinya takarannya jelas, ini jelas. Maka itu lebih sah, lebih afdol daripada kita kadang di offline itu nggak jelas harganya berapa dan tiba-tiba ditentukan aja pemiliknya. Tapi nggak apa-apa, itu juga nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa, cuma lebih afdol yang jelas dari awal harganya tertera, terpampang. Ya seperti itu.